Baik, saya sudah menjelaskan tentang sedikit perjalanan komunisme baik di 1913 sehingga 1948. Sekarang kita masuk ke dalam atau pada puncak 1965 ya, yang kita kenal sebagai tragedi berdarah, pembantaian, kemudian penculikan 7 jenderal yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965. Pada hari ini, tepat hari Kamis malam Jumat, tanggal 29 tanggal 29 malam tanggal 30 atau malam Kamis malam Jumat, selisih 1 hari karena penculikannya itu pada tanggal 30 malam yang kita dengar dari sebagian saksi sejarah yang mengatakan peristiwa tanggal 30 malam besoknya 1 Oktober Tapi hari ini tanggal 29 September 2022, besok tanggal 30. Besok itu ibarat sesuatu yang direncanakan itu semuanya sudah disiapkan, tinggal dilakukan atau dieksekusi. 1965 ini menjadi sebuah pro kontra sejarah Akan tetapi saya selaku generasi lagi-lagi menekankan bahwa kita mesti melihat sejarah itu secara objektif, secara rasional. Tidak mungkin anak daripada Ahmad Yani, anak daripada Pak Nasution, mereka itu berbohong, tidak mungkin Karena mereka adalah boleh pakar, boleh peneliti asing, boleh pakar sejarah itu berbicara seperti apa, akan tetapi merekalah yang lebih merasakan hal itu. Merekalah yang lebih memahami siapa yang datang pada malam hari itu di dalam rumah mereka, yang sebagai pasukan Cakrawirawa kemudian mengatasnamakan perintah Presiden Soekarno. Merekalah yang lebih mengalami hal itu. Secara akal sehat, secara normal, siapa saja di dunia ini yang orang tuanya dibantai, dibunuh, yang dia melihat sendiri dengan mata kepalanya, pasti merasakan hal yang sama. Seperti yang dirasakan oleh anak daripada Pak Nasution, Pak Yani, kemudian jenderal-jenderal yang lain yang dieksekusi, yang diculik dan dibunuh. Jadi janganlah kita mengatakan bahwa itu fiksi, sejarah itu fiksi, G30 SPK itu fiksi. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu, karena kalau kita mengatakan seperti itu, kita tidak pernah menghargai perasaan nurani daripada anak daripada Pak Yani, keluarga dari Pak Yani, kemudian Pak Nasution dan jenderal lainnya. Karena mereka yang merasakan itu. Setiap tanggal 30 September itu menjadi sebuah hari yang spesial bagi mereka. Sebuah hari yang dimana bapak mereka itu dibantai. Saya kira peristiwa ini terhadap siapa saja pasti mempunyai respon yang sama terhadap berbagai macam komentar-komentar yang liar yang terkesan seolah-olah itu fiksi dan lain sebagainya. Kemudian film misalnya film G30 SPKI, ada yang berkomentar itu berlebihan, kemudian ada yang mengatakan itu fiksi. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu, karena film itu sebelum dilakukan itu kan harus dilakukan yang namanya wawancara digali data, digali sejarahnya terhadap pelaku-pelaku, kemudian korban
korban daripada peristiwa tersebut dan difilmkan itu. Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu Soeharto melakukan film itu agar supaya menutupi kesalahannya bahwa dialah dalang di balik G30 SPKI. Tidak bisa kita sembarang mengatakan seperti itu. Sudah barang tentu penculikan ya yang dilakukan adalah murni Partai Komunis Indonesia ya. Entah PKI itu nanti berkolaborasi dengan siapa kita tidak tahu. Akan tetapi garis sejarah PKI di Republik Indonesia itu dari awalnya saja, dari masuknya pada 1913 ya, kemudian 1948, dari motif dan gejalanya saja itu secara rasional kita bisa menilai bahwa dialah akan melakukan yang namanya kekerasan demi kekerasan untuk merebut kekuasaan daripada pemerintahan yang sah, begitu. Kelicikan daripada ya, yang lihai daripada PKI itu kan intrik ya, kemudian propaganda, pengalihan isu dan lain sebagainya, itu mereka ya luar biasa untuk di wilayah-wilayah itu. Jadi marilah kita objektif dalam melihat sejarah. Misalnya kita mendengar wawancara TV One terhadap anak ya daripada Pak Yani, kemudian daripada Pak Nasution, menceritakan tentang kejadian penculikan lepas daripada Dewan Revolusi versus Dewan Jenderal ya. Lepas daripada itu skenario politik seperti apa itu kita buangkan dulu, akan tetapi kita mencoba jernih dalam melihat peta sejarah itu. Kita bertanya kepada nurani kita, siapa yang berada di balik itu? Siapa yang mempunyai keinginan berkuasa pada saat itu? Ya sudah barang tentu PKI yang selalu membuat onar, membuat gaduh, melakukan kekerasan di mana-mana untuk mencoba mendirikan Republik Soviet tadi. Republik Soviet atau mendirikan ajaran-ajaran Stalin yang begitu brutal di Indonesia. Kemudian yang banyak dia bantai adalah kaum Muslim, ya, umat Islam, pribumi yang menolak tawaran-tawarannya dia bantai. Itu PKI. Ya. Jadi motif dibalik katakanlah G30 SPKI, janganlah pernah kita mengatakan bahwa itu bukan PKI, itu masih 50-50, bukan, masih 50-50, bukan itu bukan PKI. Ya sudah barang itu mereka. Gitu. Para sejarawan juga terkadang di dalam memberikan komentar ya, itu tidak objektif dalam melihat peristiwa G30S. Bagi saya selaku aktivis, yang jauh lebih penting yang bisa kita pakai datanya itu mestinya anak atau korban daripada mereka itu sendiri, karena mereka yang merasakan itu. Ya. Cakra Berawa datang ke dalam setiap rumah itu atas nama perintah Presiden Soekarno. Padahal besoknya mereka dibawa ke lubang buaya. Ini kan suatu perilaku ya, suatu perbuatan yang benar-benar bertentangan dengan nilai kemanusiaan, nilai agama, dan itu hanya perilaku orang tak bertuhan yang melakukan kejadian-kejadian atau melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Perebutan kekuasaan PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Persiapan kudeta di Jakarta ya. Seusai rapat terakhir persiapan pemberontakan tanggal 29 September 1965 malam, Sam beserta Kolonel Latif, Letkol Untung, Mayor Udara Sujono menemui DN Aidit untuk melaporkan secara rinci seluruh persiapan gerakan di Jakarta dan di daerah-daerah. Dalam kesempatan itu dilaporkan antara lain mengenai organisasi gerakan, nama gerakan, hari H, dan jam. Ya, jam D, susunan Dewan Revolusi di pusat, proses penyusunan Dewan Revolusi, dan tentang Dewan Militer. DN Aidit selaku pimpinan tertinggi gerakan mengadakan perubahan pada konsep persiapan itu, antara lain nama gerakan yang semula diberi nama Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Untuk masalah lainnya dianggap sesuai dengan keputusan politik sidang Politbiro CCPKI yang diperluas pada tanggal 20
8 Agustus 1965, dan sidang Politbiro CCPKI pada hari-hari berikutnya. Pada tanggal 30 September 1965, sekitar pukul 21.00, di rumah Syam di Jalan Pramuka diadakan pertemuan kembali. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua CCPKI DN Aidit, Sam, Pono, Bono, Mayor Jenderal Pranoto, Rekso Samudro, Mayor Udara Sujono. DN Aidit mengadakan pengecekan terakhir atas seluruh persiapan gerakan. Ia menyerahkan daftar nama anggota Dewan Revolusi dan memerintahkan agar seluruh petugas siap berada di pos masing-masing sebelum pukul 00. Tanggal 1 Oktober 1965. Pertemuan itu selesai kira-kira pukul 23.00. Tanggal 30 September selanjutnya, DN Aidit diantar oleh Mayor Udara Sujono berangkat ke rumah Sersan Udara S. Suwardi di Kompleks Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Tempat ini berdekatan dengan Cenko 2 ya, Sentral Komando 2, Koops Angkatan Udara. Dalam melakukan tugasnya selaku pemimpin tertinggi gerakan, DN Aidit dibantu oleh Iskandar Subekti dan Pono sebagai penghubung Cenko, Kusno sebagai pengawal pribadi DN Aidit, dan Mayor Udara Sujono sebagai penghubung Cenko dengan Koops Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. DN Aidit menempati pos yang berkedudukan di Halim sejak pukul 23.00 tanggal 30 September 1965 sampai pukul 03 tanggal 1 Oktober 1965. 1 Oktober 1965, DN Aidit menyiapkan naskah yang diketik oleh para pembantunya. Sesuai dengan rencana gedung PN Aerial Survey PENAS di Jalan Jakarta Bypass, sekarang Jalan DI Panjaitan, dijadikan Cenko 1. Sam selaku ketua pelaksana gerakan menempati posko ini dan menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk pimpinan tertinggi. Berada di tempat ini selain Sam juga Pono selaku wakil pimpinan pelaksanaan gerakan, Brigjen TNI Suparjo sebagai penghubung Cenko dengan Presiden Soekarno, Kolonel Latif dan Letkol Untung sebagai komandan gerakan militer, sedangkan Mayor Udara Sujono dan Letkol Udara Heru Atmojo bertugas sebagai penghubung antara Cenko-Cenko. Pada pukul 01.30 tanggal 1 Oktober 1965, para pemimpin pelaksana gerakan mengikuti Letkol Untung untuk melihat persiapan terakhir di Lubang Buaya. Pada pukul 03.30, Brigjen Suparjo dan Mayor Udara Sujono bergabung dengan DN Aidit yang datang ke Kops Angkatan Udara untuk menemui Menpangau Omar Dhani. Kemudian mereka menuju ke rumah Komodor Udara Susanto, tetapi tidak lama mereka pindah lagi ke sebuah rumah yang telah dipersiapkan untuk kegiatan mereka tidak jauh dari rumah Komodor Udara Susanto. Sementara itu tanggal 30 September malam terjadi kesibukan yang luar biasa di Lubang Buaya. Pasukan-pasukan yang akan digunakan oleh gerakan sudah berkumpul, antara lain dari Kompi Brigif 1 Kodam 5 Jaya, Pemuda Rakyat, Gerwani, Kompi dari Yon 454 di Ponegoro, dan Yonif 530 Brawijaya Resimen Cakrabirawa yang tergabung dalam divisi Ampera. Pada pukul 02.30 pada tanggal 1 Oktober 1965, Letu Dul Arif, komandan pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal, mengumpulkan para anggotanya. Ia memberikan briefing kepada para komando peleton dan kemudian membagi tugas pasukan Pasopati. Ia menjelaskan bahwa mereka yang akan diculik adalah tokoh-tokoh Dewan Jenderal yang akan mengadakan coup terhadap Presiden Soekarno. Oleh karena itu, mereka harus ditangkap hidup atau mati. Taktik penculikan ialah mengatakan bahwa mereka diperintahkan menghadap Presiden. Selanjutnya, para komandan pasukan dari peleton penculik kembali ke anak buahnya untuk mempersiapkan diri.
sandi gerakan pasukan Pasupati adalah, ini sandinya ya, sandi gerakan pasukan Pasupati ya, adalah suara tanya jawab ya. Suara tanya jawab, kemudian ampera takari, klakson tanya jawab 2 kali 3 kali, gerakan tanya jawab, garuk-garuk kepala, menunjuk kepala yang garuk-garuk kepala, pegang senjata tanya jawab, ibu jari kiri diangkat, jawab menunjuk kepala yang diangkat, cahaya tanya 1 kali, jawab 4 kali, bendera skraf warna merah, kuning, dan hijau dipakai di leher, lencana merah putih di saku baju, kendaraan segitiga merah, kuning, dan hijau, tanda kendaraan silang putih di belakang, lencana malam di bahu kiri, lencana pagi di bahu kanan. Itulah taktik ya yang diatur sedemikian rupa, serapi mungkin oleh DNI DIT dan para kawan-kawannya. Ya. Mereka menuduh para jenderal yang akan melakukan kap terhadap Soekarno, padahal mereka sendiri yang mempunyai keinginan besar untuk melakukan perebutan kekuasaan daripada tangan Soekarno dan Hatta. Apa motifnya? Apa dasarnya? Dasarnya simpel kalau kita melihat secara rasional ya. Rasionalitas sejarah. 1948 itu bukan militer yang mencoba mendirikan negara. Ya, akan tetapi yang mencoba mendirikan negara dalam negara. Akan tetapi lagi-lagi PKI. Jadi janganlah kita selaku aktivis yang baru mengenal komunisme kemarin sore, kemudian baru belajar kiri sedikit-sedikit, terus kita sudah membabi buta kita itu seolah-olah kita pengikut PKI dalam bentuk baru, sok-sok bela rakyat, bela proletar, mengatasnamakan ini, padahal ya, junjungan mereka pada dahulu-dahulu itu para pembunuh semua, begitu. Masuk ke penculikan dan pembunuhan pejabat TNI Angkatan Darat. Penculikan Menko Hankam Kasat Jenderal TNI Abdul Haris Nasution. Kurang lebih pukul 03 ya. Pasukan yang bertugas menculik Jenderal Abdul Haris Nasution berangkat yang pertama kali dari Lubang Buaya. Pasukan ini dipimpin oleh Peldah Dahurup ya. Dahurup dari Mencakrabirawa dan terdiri atas 1 peleton Brigif 1 Kodam 5 Jaya, 1 regu Cakrabirawa, 1 peleton dari Yonif 530 Brawijaya, 1 peleton dari Yonif 454 Diponegoro, 1 peleton PGT, dan 1 peleton Sukwan. Kekuatan pasukan ini merupakan pasukan terbesar sampai lebih kurang 100 orang karena Jenderal Abdul Haris Nasution dianggap sasaran yang paling penting. Mereka menggunakan 3 truk Auri dan 2 jet Cakrawirawa. Di dekat rumah Jenderal Abdul Haris Nasution, gerombolan penculik melumpuhkan regu pengawal rumah Wakil Perdana Menteri II, Waperdam II, Dr. Leimena. Dalam peristiwa itu, seorang pengawal Aibdah Karir Satsui Tubun gugur di depan rumah Jenderal A.H. Nasution. Gerombolan bergerak menuju ke halaman. Pengawal rumah Jenderal Nasution yang berada di pekarangan tidak curiga terhadap pasukan yang memasuki halaman karena mereka memakai seragam pasukan pengawal istana, Resimen Cakrabirawa. Didahului dengan ucapan selamat malam, serentak 30 orang gerombolan penculik menyergap para pengawal yang berada di pekarangan itu. Gerombolan penculik mengepung rumah Jenderal Nasution dan memblokir jalan. Kurang lebih 15 orang masuk ke dalam rumah. Terbukanya pintu kamar tamu dan terdengar gaduh di luar menyebabkan Ibu Nasution membuka pintu kamar. Ia melihat seorang anggota Cakrabirawa siap untuk menembak. Ibu Nasution merasa curiga dan segera menutup kembali pintu kamarnya. Ia memberitahu Jenderal A.H. Nasution bahwa ada anggota Cakrabirawa yang bersikap mencurigakan.
Jenderal Nasution segera membuka pintu untuk melihat tamu tak diundang itu. Begitu pintu dibuka, serentetan tembakan diarahkan kepadanya. Jenderal A.H. Nasution menjatuhkan diri ke lantai. Ibu Nasution segera menutup pintu kamar dan menguncinya. Tembakan selanjutnya diarahkan kepada pintu kamar itu sehingga Ibu Nasution mendorong suaminya agar keluar melalui pintu lain di samping rumah. Putri Jenderal A.H. Nasution, adik Irma Suryani, yang masih berumur 5 tahun digendong oleh pengasuhnya dibawa keluar kamar. Tetapi seorang anggota Cakrabirawa melepaskan tembakan dan mengenai punggung adik Irma Suryani. Ia menjerit. Jenderal A.H. Nasution yang mendengar jeritan anaknya bermaksud kembali masuk kamar, tetapi istrinya memberi isyarat agar segera menyelamatkan diri. Jenderal Nasution meloncat pagar tembok rumah duta besar Irak tetangganya. Ketika Jenderal A.H. Nasution meloncat pagar tembok, seorang penculik melihat ada orang yang melompati tembok dan menembaknya, namun Jenderal A.H. Nasution selamat. Usaha penculikan gagal ya. Itu upaya penculikan A.H. Nasution tapi gagal ya. Yang kedua, penculikan Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan TNI Ahmad Yani. Gerombolan penculik Letjen Ahmad Yani yang dipimpin Peltu Mukijan dari Brigif 1 Kodam 5 Jaya berangkat dari basis Lubang Buaya pukul 3.30 tanggal 1 Oktober 1965. Gerombolan ini berkekuatan 1 peleton dari Brigif 1 Kodam 5 Jaya, 1 regu Cakrabirawa, 1 peleton dari Yonif 530 Brawijaya, 1 peleton dari Yonif 454 Diponegoro, 1 regu PGT, dan 2 regu Sukwan. Mereka menggunakan 2 truk dan 2 bus tiba di sasaran pada pukul 04.25. Sersan Raswat dan beberapa anggota Cakrabirawa dengan diikuti Peltu Mukijan masuk ke halaman rumah Letjen Ayani, regu pengawal yang sama sekali tidak menaruh curiga kedatangan mereka, ditodong dan dilucuti. Sebagian pasukan penculik itu menuju teras dan mengetuk pintu. Putra Letjen Ahmad Yani yang berumur 11 tahun bangun dan ditanya oleh para penculik tentang ayahnya. Setelah diketahui bahwa Letjen Ahmad Yani ada di rumah, anak itu disuruh membangunkannya dengan pesan ada utusan yang akan menyampaikan pesan bahwa Letjen Ahmad Yani dipanggil oleh Presiden ke istana. Letjen Ahmad Yani yang mengenakan piyama bangun dan menemui para penculik. Sersan Raswat mengatakan bahwa Letjen Ahmad Yani dipanggil oleh Presiden. Letjen Ahmad Yani tanpa curiga mengatakan baik, tetapi ia akan mandi dulu. Ia balik kanan untuk mempersiapkan diri, tiba-tiba para penculik mengatakan tidak perlu. Letjen Ahmad Yani marah terhadap prajurit yang kurang ajar itu dan langsung menampar orang itu, kemudian ia membalik sambil menutup pintu. Ketika itulah Sersan Raswat memerintahkan Kopdah Gijadi agar menembak Letjen Ahmad Yani. 7 peluru Thompson memecah pintu kaca dan menembus tubuh Letjen Ahmad Yani yang kemudian jatuh dan gugur seketika itu. Praka Wagimin menyeret tubuh Letjen Ahmad Yani yang berlumuran darah keluar rumah dan melemparkannya ke dalam salah satu kendaraan. Selanjutnya mereka kembali ke Lubang Buaya. Penculikan Deputi 2 Pangdam Maijen TNI Suprapto. Gerombolan penculik yang bertugas menculik Maijen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Berkekuatan 2 regu, regu 1 dipimpin oleh Serka Sulaiman dan regu 2 dipimpin oleh Serda Sukiman. Mereka berangkat dari basis Lubang Buaya kurang lebih pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965. Komandan pasukan Pasopati Letu Dul Arif ikut serta dalam rombongan ini. Pada malam itu Maijen Suprapto masih belum tidur karena sakit gigi dan badannya agak meriang. Ketika Pratu buang
Ratu Buang membuka pintu pagar, Maijen Suprapto menanyakan siapa mereka. Dijawab bahwa mereka anggota-anggota Cakrabirawa. Maijen Suprapto dan istrinya tidak menaruh curiga. Kemudian Maijen Suprapto keluar dari kamarnya, dan ketika membuka pintu, ruang depan di teras sudah menunggu beberapa orang anggota Cakrabirawa. Serka Sulaiman berkata bahwa Jenderal Suprapto diperintahkan segera menghadapi presiden. Maijen Suprapto menyanggupi akan segera berangkat, tetapi akan ganti pakaian terlebih dahulu. Namun para penculik tidak mengizinkannya. Ia ditodong dan dipaksa keluar. Beberapa orang memegang tangan Maijen Suprapto dan memaksanya ke atas salah satu truk yang tersedia. Kemudian pasukan penculik kembali ke lubang buaya dengan membawa Maijen Suprapto. Penculikan asisten 1 Pangat Maijen TNI S. Parman. Maijen S. Parman diculik oleh pasukan yang dipimpin Serma Satar dengan kekuatan 1 peleton terdiri atas 1 regu Cakrabirawa dan 1 regu dari Yonif 530 Brawijaya. Pasukan itu berangkat dari lubang buaya menuju sasaran kurang lebih pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965. Sesampainya di sasaran, mereka masuk ke pekarangan dengan melompat pagar. Karena ribut di luar, Maijen Parman terbangun dan membangunkan istrinya. Semula Maijen Parman dan istrinya menduga ada perampokan di rumah tetangga. Maijen S. Parman keluar dari kamarnya bermaksud untuk memberikan bantuan. Ketika sampai di ruang tengah, terdengar ketukan di pintu. Setelah ditanya, mereka menjawab dari Cakrabirawa. Maijen S. Parman membuka pintu. Ia heran ketika melihat banyak sekali anggota Cakrabirawa di halaman rumahnya. Serma Satar maju ke depan dan berkata bahwa Jenderal Parman diperintahkan presiden supaya segera menghadap. Tanpa curiga, ia segera bersiap untuk berangkat. Ia kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian ketika 2 orang Cakrabirawa mengikutinya. Dengan sangkur terhunus, ia meminta supaya mereka menunggu saja di luar, tapi tidak dihiraukan. Ibu Parman curiga melihat tingkah laku mereka yang tidak wajar itu. Akhirnya Ibu Parman menanyakan surat perintah mereka. Salah seorang di antara mereka menjawab bahwa surat perintah ada pada Pelda Janto di luar. Selesai berpakaian lengkap, Maijen S. Parman keluar. Di pintu ia menyuruh istrinya untuk menelpon Letjen Ayani untuk melaporkan kejadian itu. Ternyata kabel telepon telah dipotong. Rupanya S. Parman baru sadar bahwa ada hal yang tidak beres dengan pasukan penjemputannya. Kemudian Maijen S. Parman dimasukkan ke dalam kendaraan dan dibawa ke lubang buaya. Penculikan Deputi 3 Men Pangat Maijen TNI Haryono MT. Pimpinan pasukan yang menculik Maijen Haryono MT adalah Serka Bungkus dari Men Cakrabirawa. Dengan kekuatan 2 regu Yonif 530 Brawijaya, mereka berangkat dari lubang buaya menuju sasaran pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965. Setibanya di rumah Maijen Haryono MT, Serka Bungkus mengetuk pintu. Setelah itu Haryono membuka pintu. Serka Bungkus berkata bahwa Jenderal Haryono dipanggil presiden. Ibu Haryono menyampaikan pesan tersebut kepada suaminya. Maijen Haryono MT merasa enggan dan meminta agar para anggota Cakrabirawa itu kembali lagi pukul 08. Oleh karena Serka Bungkus memaksa, Maijen Haryono MT curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Oleh karena itu, ia menyuruh istrinya dan anak-anaknya pindah ke kamar sebelah. Serka Bungkus dan beberapa anak buahnya tidak sabar dan berteriak agar Maijen Haryono MT segera keluar. Karena Maijen Haryono tidak memenuhi permintaan itu, mereka menembaki pintu kamar yang terkunci itu. Setelah pintu terbuka, mereka masuk ke kamar. Maijen Haryono MT berusaha merebut senjata salah seseorang dari pasukan penculik, tetapi gagal. Pada saat itulah ia ditusuk sangkur beberapa kali. Ia jatuh dengan berlumuran darah dan diangkat keluar untuk dimasukkan ke dalam truk yang tersedia. Selanjutnya Maijen Haryono MT dibawa ke lubang buaya. Penculikan terhadap Auditor Jenderal Militer Inspektur Kehakiman AD Brigjen TNI Sutoyo.
Pada pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965, pasukan penculik Brigjen Sutoyo berangkat dari Lubang Buaya. Pasukan ini berkekuatan satu peleton Cakrabirawa dipimpin oleh Serma Surono yang dibagi dalam 3 regu. Regu 1 dipimpin oleh Serda Sudibjo, regu 2 dipimpin oleh Serda Ngatijo, dan regu 3 dipimpin Kopda Dasuki. Sesampainya di sasaran, mereka segera menyebar menempati posisi masing-masing sesuai dengan rencana. Regu 2 melakukan pengamanan di depan rumah, regu 3 mengamankan jalan, dan regu 1 bertugas mengambil Brigjen Sutojo. Brigjen Sutojo terbangun karena mendengar kegaduhan di luar. Ketika ditanya siapa yang di luar, dijawabnya bahwa ada tamu dari Malang. Sebagian regu 1 dengan melalui pintu samping masuk melalui garasi dan memaksa pembantu rumah tangga keluarga Brigjen Sutoyo dengan bayonet untuk menyerahkan kunci ruang tengah. Sementara itu Brigjen Sutoyo membuka pintu. Pratu Sujadi serta Pratu Sumardi masuk dan mengatakan bahwa Brigjen Sutojo ditunggu di luar oleh Danton karena ada surat perintah dari Presiden untuk menghadap. Kedua orang itu lalu membawa Brigjen Sutojo keluar dan bertemu dengan Serda Sudibjo. Serda Sudibjo dan Pratu Sumardi segera mengapit Brigjen Sutojo dan membawanya keluar untuk dinaikkan ke kendaraan penculik itu. Selanjutnya Brigjen Sutojo dibawa ke Lubang Buaya. Penculikan asisten 4 pangkat Brigjen TNI DI Panjaitan. Pasukan penculik yang menculik Brigjen DI Panjaitan dipimpin oleh Serma Soekarjo. Mereka berangkat dari Lubang Buaya pukul 03.30 tanggal 1 Oktober 1965. Pasukan penculik berkekuatan 1 regu dari Brigif 1 Kodam 5 Jaya dan 1 regu dari Yonif 454 di Ponegoro. Mereka sampai di sasaran kurang lebih pukul 04.30 dan langsung mengurung rumah Brigjen DI Panjaitan. Beberapa orang langsung masuk halaman dengan meloncat pagar. Pasukan penculik bergerak menuju pavilion dengan menembaki kunci pintunya. 2 orang keponakan Brigjen Panjaitan yang tidur di kamar bawah ditembaki oleh anggota pasukan penculik. Seorang di antaranya meninggal saat itu juga. Pasukan pemberontak terus menembak sehingga menghancurkan perabotan dalam rumah itu. Salah seorang dari penculik itu membentuk pelayan sambil menanyakan di mana kamar jenderal. Para penculik lalu berteriak sambil mengancam Brigjen Panjaitan kalau tidak segera turun. Dalam suasana gawat itu, Brigjen Panjaitan mencoba bertahan dan mengerahkan perlawanan dengan senjata stand, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena senjata itu macet. Akhirnya karena diancam seluruh keluarganya akan dibunuh, Brigjen DI Panjaitan yang mengenakan pakaian seragam lengkap turun dari lantai 2. Ia terus ditodong dan digiring keluar oleh Serma Soekarjo dan Kopral Dikin. Setibanya di pekarangan, DI Panjaitan tidak dapat menahan amarahnya karena perlakuan kasar para penculik itu terhadap dirinya. Kemudian ia dipukul dengan popor senjata dan 2 orang lainnya menembakkannya dengan senjata otomatis. Brigjen Panjaitan jatuh dan gugur. Jenazahnya diangkat dan dilemparkan ke dalam kendaraan, selanjutnya dibawa ke Lubang Buaya. Sementara itu seorang agen polisi sekarang Bayangkara 2, Barada Sukitman, yang sedang melakukan tugas patroli karena mendengar bunyi tembakan mendekati rumah Brigjen DI Panjaitan. Setibanya di tempat itu, ia ditangkap oleh pasukan penculik dan dibawa ke Lubang Buaya. Di Lubang Buaya, semua korban penculikan itu diserahkan kepada Komandan Pasukan Pasopati Letudul Arif. Selanjutnya, Letudul Arif menyerahkan kepada Mayor Udara Gatot Sukrisno selaku Komandan Pasukan Gatot Kaca yang menampung hasil penculikan, melaksanakan pembunuhan dan mengubur korban-korban penculikan. Kekuatan pasukan Gatot Kaca terdiri atas 1 Yon Cakrabirawa, 1 Yon PGT Auri, dan 4 Yon sukarelawan terlatih Sukta yang meliputi anggota-anggota Ormas PKI yang telah mendapat latihan di Lubang Buaya. Kedatangan para jenderal TNI Angkatan Darat yang mereka sebut sebagai kabir-kabir dan anggota Dewan Jenderal disambut dengan teriakan-teriakan dan ejekan-ejekan oleh sukarelawati pemuda rakyat Gerwani PKI. Mereka seolah-olah berpesta pora mabuk kemenangan. Beberapa jenderal yang masih hidup disiksa di luar
batas kemanusiaan oleh gerombolan G30 SPKI. Setelah puas, baru kemudian para perwira itu dibunuh. Para korban dimasukkan ke dalam sumur tua untuk menghilangkan jejak sumur itu ditimbuni dengan sampah dan dedaunan sehingga tersamar. Baik, itulah rangkaian peristiwa G30S yang saya ambil ya, yang saya nukil dari buku yang diterbitkan oleh Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, ya, bahaya laten komunisme di Indonesia. Dengan kita membaca narasi-narasi seperti itu yang terbersit di kepala kita, marilah kita menilai secara objektif sekali lagi bahwa ya, jangan otak kita dicekoki dengan propaganda-propaganda kiri, ya, propaganda komunis yang mengatasnamakan membela rakyat, ya, atas nama membela kaum yang lemah, padahal di balik itu adalah melakukan kejahatan, menghalalkan segala cara, tindakan kekerasan, ya, melakukan pembunuhan, pembantaian. Sudah seperti itu, apakah patut dimaafkan? Persoalan maaf dan tidak itu adalah urusan Tuhan dengan mereka. Akan tetapi kita selaku manusia waras, selaku generasi bangsa, kita harus objektif dan realistik terhadap sejarah. Bahwa sekalipun sesuatu yang sudah berlalu, kita akan terus berikhtiar, waspada. Jangan sampai ada gerakan-gerakan komunis secara halus di era baru ini, post komunis atau post PKI atau neo PKI, ya, neo komunisme. Kita harus mempunyai ikhtiar, ya. Banyak hikmah yang kita petik dari situ. Apa hikmah yang kita petik dari situ? Ya, maka melalui konten saya ini, kita memberikan doa Fatihah kepada 7 jenderal, ada yang muslim, ada yang non muslim. Semoga mereka mati dalam keadaan fi sabilillah. Semoga mereka mendapat tempat yang mulia di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dipetik di balik tanggal 30 September, ya, 1965, setiap 30 September itu refleksi, ya, rekonstruksi, ya, bangunan sejarah kita, agar supaya di dalam kita menjalani kehidupan di atas persada Indonesia ini, kita akan terus berhati-hati, ya, kita perkuat kekuatan kita perkuat barisan kita menjaga Pancasila kita, undang-undang dasar kita, agar supaya tidak boleh lagi ada para aidit muda di era ini yang dengan slogan berjuang untuk kaum buruh, kaum tani, proletar, akan tetapi pada dasarnya anti humanisme, anti demokrasi, anti agama, dan hobi dengan kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Jas Merah.